Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Ajeng. Tentunya kita di program Tribun Bas Story. Seperti biasa di Tribun Bas Story kita menghadirkan narasumber-narasumber kece yang akan membahas terkait dengan tema-tema menarik yang lagi hype misalnya ya. Dan di studio tribunambon.com tepatnya berada di Jalan Jenderal Sudirman, Batu Merah Sirma, Kota Ambon. Sore ini kita sudah kedatangan tamu Tribuners. Kalau Tribuners yang ada di Kota Ambon dan Provinsi Maluku sekitarnya tentunya pasti mengikuti juga ya perkembangan yang terjadi secara nasional maupun turunan sampai di lokal gitu. Beberapa hari yang lalu memang ada setidaknya 5 organisasi profesi ya yang ada di Kota Ambon Provinsi Maluku itu juga menggelar aksi damai begitu Tribuners untuk menolak RUU Kesehatan Omnibus Law. Nah, dari sekian organisasi itu kami mengundang salah satunya yaitu Ikatan Dokter Indonesia cabang Ambon tentunya ya. Ketuanya udah di sini Tribuners, langsung aja kita sambut ada Dr. Hasni Arsad. Selamat sore Dok. Sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Dok? Alhamdulillah baik. Oke, Tribuners, Dr. Hasni ini narasumber andalan kita gitu Dok. Para pekerja media di masa-masa pandemi COVID-19 dan ini merupakan kesekian kalinya kita ketemu begitu ya. Betul. Namun sebetulnya ini yang paling lama setelah pertemuan terakhir kita di 2022 kayak 2020 itu pertama ketemu. Kemudian berlanjut di 2021 2022 yes. Tentang vaksin. Nah, betul ya. sekali. Ya. Itu sangat kooperatif sekali ya Tribuners ya, kita begitu telepon atau begitu kita ingin mencerdaskan atau mengedukasi setiap pembaca kita Tribuners tentunya. Beliau dengan sangat humble membuka diri begitu ya, membuka pintu puskesmasnya untuk kita datang gerasa gerusuk di sana dan memberitakan untuk Tribuners. Saya kangen masa-masa itu sebenarnya. Baik Dok, gimana nih dari Kepala Puskesmas Tawiri ya, Puskesmas Tawiri dan juga menjabat sebagai Ketua ID Kota Ambon tentunya. Sibuk banget ya Dok. Alhamdulillah. Gimana menjalankan peran-peran itu Dok? Hai Tribuners. Salam kenal. Kalau untuk saya sih, saya merasa kadang-kadang orang merasa bahwa kok banyak sekali, bukan hanya 2 itu, mungkin ada beberapa juga. Cuma buat saya kalau kita jalanin dengan rasa nyaman, terus kemudian ya enjoy aja, biasa aja, nggak ada beban, insya Allah nggak ada yang merasa di sini jadi beban buat saya. Bahkan saya ini sangat-sangat bersyukurlah dengan kegiatan yang ada, sehingga istilahnya melupakan hal-hal kecil yang tidak perlu untuk kita pikirkan. Seperti itu. Ini nih positif vibes banget nggak sih? Perempuan dengan sepak terjangnya dipercayakan untuk menjadi pimpinan di organisasi dan juga di puskesmas yang saat ini masih dipimpin begitu. Kita balik lagi nih ke tema kita ya, yaitu ID dan kesehatan masyarakat Kota Wanise, Kota Ambon. Nah, mungkin masyarakat juga bertanya-tanya gitu kan ya, Ikatan Dokter Indonesia sebenarnya organisasi apakah gitu? Karena kalau kita mau melihat kan kemarin itu cukup ramai ya ketika aksi damai itu, banyak banget ini organisasi profesi ya, khususnya kesehatan gitu. ID apa itu? Kalau ID sudah berdiri sekitar, ini untuk mau ulang tahun yang ke-73 ya. Kita sudah cukup tua. Hampir sama dengan kemerdekaan. Sudah sepuh ya istilahnya. Organisasi tunggal terbesar di Indonesia. Ya, jadi Ikatan Dokter Indonesia. Jadi tidak ada lagi yang lain. Kecuali kalau seandainya di dalamnya itu ada perhimpunan-perhimpunan seperti Perhimpunan Dokter Bedah seluruh Indonesia, itu berada semua di bawah naungan ID. Seperti PDUI, Perhimpunan Dokter Umum Indonesia, itu juga semua berada di naungan ID. Jadi satu untuk ID. Bagaimana nih cara koordinasi, kolaborasi antara ID yang menaungi perhimpunan-perhimpunan yang ada di bawahnya itu?
Kita kalau mau bicara tentang koordinasi secara ADART sudah ada, Iya. kita punya Oh, sudah ada, oke. sudah terbentuk, bahkan kita apa ya, setiap kali misalnya contoh ada mau misalnya pembentukan dokter patologi anatomi sewilayah Maluku misalnya, yang kecil dulu, lini kecil. Nah, di situ biasanya mereka akan mengirim surat kepada kami ID untuk disampaikan bahwa akan ada pelantikan. Nah, itu di bawah naungan ID semua. Jadi seperti itu, ikatan kita cukup sangat kuat, bahkan kita juga dilindungi oleh undang-undang yang memang sudah ada sejak dahulu. Baik. Lalu peran ID sendiri itu seperti apa? Kalau untuk mau bilang peran ID, untuk kami dan untuk masyarakat Indonesia. Cukup padat, singkat, dan jelas. Boleh dijabarkan lagi, Dok? Boleh dijabarkan lagi, terutama ya peran-peran yang kemudian diimplementasikan untuk masyarakat Kota Ambon ataupun untuk perhimpunannya di dalamnya. Kami berdiri di sini untuk masyarakat, untuk kesehatan masyarakat, untuk kesejahteraan masyarakat, untuk kami, dari kami dan untuk masyarakat. Dari kami sebagai anggota seluruhnya dan untuk masyarakat. Contoh, misalnya kita lihat ada kasus apa, tapi tidak terlepas dari pemerintah daerah. Ya, kami tidak akan pernah lepas dari pemerintah daerah karena yang punya wilayah daerah, ya, gitu kan. itu adalah pemerintah daerah ya. Jadi kalau misalnya ada suatu kasus apa yang terjadi, kami akan bersama-sama dengan pemerintah daerah bahu-membahu untuk lihat, ayo kita selesaikan, ayo kita bantu-membantu. Nah, kebetulan ini di bulan Mei ini, di tanggal 20 nanti ada Hari Bakti Dokter Indonesia. Hari Bakti Dokter Indonesia. Iya. Boleh dibocorin agenda apa nantinya? Agenda kami untuk ID Kota Ambon sendiri itu nanti akan ada kolaborasi pemeriksaan dokter umum dan dokter spesialis. Ya. Tepatnya nanti di hari Minggu Pusatnya? besok. Besok ini? Iya. Pusat di mana tuh, Dok? Di Batu TAGP. Batu TAGP ya. Daerahnya Batu Koneng. Oke, Di Tribuners atasnya. dicatat ya. Kita di situ kolaborasi dengan pemerintah Kota Ambon. Oke, Kerjasama sudah ada dengan Dinas misalkan Kesehatan kayak Kota Ambon. berapa dokter umum dan dokter spesialis yang nanti akan diterjunkan dalam kegiatan itu? Kami sudah menyurat dan memang dari pemerintah Kota Ambon sendiri, terima kasih mungkin Bapak Wali yang sudah bersama-sama dengan kami ya nanti di kegiatan tersebut. Itu kami akan menggandeng dokter penyakit dalam, kemudian dokter anak, spesialis anak, kemudian mata, spesialis mata, THT, dan yang terakhir adalah kulit. Dan yang terakhir adalah dokter kulit. Iya, Wah. tapi tidak menutup kemungkinan kalau seandainya ada spesialis lain yang memang akan berpartisipasi. Cuma kita lebih condong ke situ karena sesuai dengan kondisi lapangan yang sudah kami survei terlebih dahulu. Oke, jadi memungkinkan untuk memuat para dokter ini ya, Betul. dan juga menampung masyarakat yang akan datang nantinya. Antisipasinya, Dok, misalkan ya, apalagi setelah ini nanti akan kami beritakan bahwa akan ada agenda besar itu di hari Minggu. Kalau misalkan masyarakat yang datang itu karena mereka menyadari akan kesehatan, pentingnya mengecek kesehatan, jadi mereka berbondong-bondong untuk datang dan membludak misalnya, bagaimana antisipasinya, Dok? Kalau saya sih merasa bahwa saya lebih senang, ya. Kita biasanya sudah terbiasa mungkin dengan situasi seperti ini, jadi buat kami malah itu adalah tantangan buat kami kalaupun membludak seperti itu. Dan memang saya yakin teman-teman dokter yang nanti bakalan di lapangan juga pasti sudah tahu lah cara kerja di lapangan seperti apa. Kami biasanya jadi yang di depan itu adalah dokter umum dulu untuk men-screening. Jadi biar nggak terjadi penumpukan nih ceritanya. Jadi nanti di screening sama dokter umum nanti lihat, oh iya ini kira-kira yang akan kami konsultasikan ke dokter spesialis, baru kemudian diarahkan. Begitu Tribuners, jadi ada tahapannya dan akan di screening meja dokter spesialis mana nih yang nanti akan dirujuk begitu ya. Kesempatan apa lagi nih yang akan diberikan besok pemeriksaan kesehatan gratis gitu. Jadi jangan lupa untuk datengin ya di lokasinya Batu Koneng, Batu TAGP. Di atasnya Batu Koneng, yang di bawahnya itu yang biasanya pasar pisang ya. Iya, pasar pisang. Yang naik-naik tangga itu. Oke deh, dicatat. Baik, Dok, balik lagi ke peran-peran ID ya, selain
memberikan layanan kesehatan, tentunya itu sudah bagian daripada sumpah dokter juga. Untuk mengimplementasikan di masyarakat Kota Ambon. Lalu untuk perlindungan sesama rekan seprofesi ini ya. Saya memberi contoh misalkan Dok, kalau di kami untuk jurnalis begitu, jika ada pelanggaran kode etika ataukah ada yang ditemukan pihak-pihak tertentu tidak sesuai dengan apa yang mereka nilai begitu dan ingin melaporkan apa yang diberitakan, misalnya seperti itu. Ada yang langsung ke kepolisian, namun itu jalurnya tidak sedemikian, tapi ada Dewan Pers yang nanti akan menyidangkan media tersebut terkait dengan kasus yang dilaporkan. Jika ditemukan ada tindak pidana di dalamnya, baru diberikan di-over begitu ke kepolisian, karena ada MOU yang sudah diteken antara Dewan Pers dan juga Polri, kepolisian begitu. Kalau di kedokteran, apakah di ID? Iya, di ID juga ada seperti itu? Ada. Kami di ID ada suatu yang namanya Biro Hukum Pembelaan dan Pembimbingan untuk Anggota, BHP2A. BHP2A. BHP2A, Perlindungan Hukum ya. Jadi di situ, dan kebetulan memang Kak, ini di sini sudah ada beberapa yang memang kami menyelesaikan ya. Contoh kasusnya seperti Contoh apa? kasusnya yaitu kemarin ada peristiwa di Bursel kalau tidak salah ya. Kebetulan memang Bursel itu belum terbentuk ID-nya. Jadi kalau ada daerah Maluku yang belum terbentuk untuk apa istilahnya ID-nya belum terbentuk, ID cabangnya belum terbentuk, rata-rata mereka manut ke ID cabang Kota Ambon. Nah disitulah kami menyelesaikan karena ada pertengkaran, ada sedikit pertengkaran atau perselisihan, sengketa gitu ya. Antara dokter dengan salah satu bidan yang ada di puskesmas yang di daerah sana, ya. Kesalahpahaman kecil yang memang ada di situ juga sudah bermain maaf dalam tanda petik mungkin KDRT ya. Kami dari ID langsung dia menyurat ya, dokter tersebut menyurat kepada kami langsung menanggapi. Akhirnya biro dari kami yang memang diketuai sama dokter Danita Liak, spesialis obgyn kebidanan ya. Jadi menyelesaikan itu dengan beberapa, akhirnya kami cari jalan damai dan terselesaikan dengan damai. Kemudian beberapa lagi ada yang memang pelaporan ya, malpraktek, bukan malpraktek, kode etik. Ini pelanggaran kode etik, bukan malpraktek sih kalau saya bilang ya, karena memang sudah sesuai prosedur. Tapi memang kenyataannya mungkin dari keluarga pasien ini tidak menganggap bahwa dokternya kok kurang sopan ya dalam penyampaian. Nah di situ kami lakukan untuk pembimbingan. Jadi seperti itu. Lalu bagaimana dengan mungkin ada kasus malpraktek gitu yang dilaporkan, kemudian pendampingannya seperti apa? Kami kalau untuk kasus seperti itu biasanya kami pendampingannya sampai selesai, jadi sampai ke persidangan, sampai putusan persidangan, kami langsung menyurat ke PBID yang memang sudah ada kerjasama dengan lawyer yang memang sudah ditunjuk. Nah itulah akan ada pembelaan dari sana, tidak ada dipungut biaya apapun sampai selesai putusan. Biasa seperti itu kami. Dan ini lagi ada terjadi memang ya. Gimana itu Dok, bocorin? Mungkin saya caps ini aja. Gak apa Dok, kalau kasusnya berjalan udah pasti menjadi konsumsi publik juga. Oh gitu, ya lah pokoknya ada lah untuk ya di, tapi Kota ini bukan Ambon? ranah saya, Kota dari Ambon ID provinsi? wilayah lakukan pembelaannya. Dok, kalau ini kan berkaca dari kasus-kasus ya, banyak yang misalkan kayak tadi ada yang penyampaiannya tidak sopan yang dinilai oleh pihak keluarga, ataupun ada pihak keluarga yang dengan sendirinya mengeklaim bahwa itu malpraktek. Ada juga yang kasus internal sendiri antara para profesi ini. Lalu bagaimana ID
menjembatani itu dalam hal apa ya, semacam penguatan kapasitas deh, entah itu kapasitas perilaku dokter dalam menjalankan tugas-tugasnya, ataukah kapasitas meningkatkan kapasitasnya lagi dalam melakukan tugas-tugasnya di rumah sakit ataupun di puskesmas dan lain sebagainya. Oke. Kalau seandainya ini kemarin kan kami juga kalau seandainya misalnya ini dia ada kaitannya dengan ID ya, soalnya kita ranahnya pisah nih ceritanya Kak. Jadi kita ranahnya pisah, misalnya ada permasalahan yang di rumah sakit, contoh ya, ada permasalahan di rumah sakit, kemudian maaf si dokter ini dia harus menyurat ke ID, tidak bisa seperti itu. Jadi kalau permasalahan di rumah sakit masih bisa diselesaikan sama rumah sakit. Kalau seandainya di rumah sakit ini tidak bisa menyelesaikan, maka teman sejawat kami ini bisa menyurat minta istilahnya bala bantuan perlindungan kepada kami. Jadi koordinasinya seperti itu. Kemudian dalam tahap pendekatan seperti itu kami biasanya akan mendatangkan dewan pembimbing. Kami kan ada ya dewan pembimbing untuk melihat seperti apa sih permasalahan yang terjadi untuk misalnya di antara dua belah pihak, dokter dengan dokter misalnya. Nah, kita dudukkan dan mencari memang yang dituahkan dan memang yang dihormati. Kemudian dari situlah kita melakukan pendekatan keluarga. Jadi seperti itu. Karena biar gimana lagi itu sesuai dengan sumpah kami bahwa teman sejawat itu adalah keluarga kami kedua. Betul sekali, ini persatuan yang memang saya rasa bahwa hampir di semua profesi itu ada begitu ya. Bahkan rekan-rekan kami sejawat ya, seprofesi jurnalis juga kalau apapun yang terjadi di lapangan itu benar-benar bersatu padu untuk diperjuangkan. Iya, kalau bisa ya kita selesaikan intern kita, jangan sampai yang luar tahu. Jadi seperti itu. Mungkin itu yang menjadi salah satu pembeda ya, kalau jurnalis harus heboh. Iya, harus, iya benar, beda banget. Benar. Contohnya salah satu kasus malpraktek juga kita belum denger nih, kita cek deh. Bukan malpraktek ya, apa tadi? Pelanggaran kode etik. Oke. Baik Dok, Tribuners kalian yang pengen bertanya boleh saja langsung ya di kolom komentarnya. Nanti akan kami sampaikan langsung ke Dr. Hasni untuk membahas terkait dengan hal ini. Oke, Dok, selain daripada rencana yang paling dekat nanti ya di hari Minggu ini, hari Minggu nanti pelayanan-pelayanan kesehatan tentunya kita sudah bisa lihat lah ya, ada puskesmas di Kota Ambon yang kita punya banyak sekali puskesmas ya, sekitar 22 puskesmas yang tersebar di 5 kecamatan di Kota Ambon. Betul. Kemudian juga kita punya rumah sakit yang ada rumah sakit daerah juga tapi berlokasi di Kota Ambon, memudahkan masyarakat untuk bisa mengaksesnya. Juga selain itu pelayanan kesehatan yang sejauh ini di luar dari konteks itu ya, seperti apa itu? Biasanya pernah kita lakukan ya, awal dari 2022 itu kita lakukan pemeriksaan di luar daripada Kota Ambon. Oh iya. Itu tepatnya di daerah Aboru sama daerah Ori ya. Kecamatan Saparua. Iya, betul. Lumayan ya, kalau cuaca buruk agak gitu. Tapi alhamdulillah cuaca hari itu cukup mendukung kami. Jadi kami terbagi dua waktu itu, timnya terbagi dua, satu yang jalurnya ke Aboru, yang satunya ke Ori. Nah, Dok, kalau di level kota ya, Kota Ambon khususnya, masyarakat tuh udah ngeh gitu kalau merasa ada yang tidak benar sama tubuh, sudah langsung melakukan pengecekan gitu ya. Karena dimudahkan dengan juga ada BPJS seperti itu, dari pemerintah, kemudian jaminan kesehatan dari pemerintah. Lalu bagaimana dengan di desa-desa yang sulit dijangkau juga ataupun yang agak jauh seperti di Abor, Kecamatan Saparua seperti itu, antusias masyarakat di sana seperti apa sih? Yang di mana nih? Misalnya Kota di Aboru. Sangat baik sekali. Maksudnya ada mungkin karena memang keterjangkauan terhadap kesehatan itu mungkin jarang. Nah, di situ saya merasa bahwa pada saat mereka datang itu cukup
apa ya, cukup membuat kami senang gitu loh, sadar akan kesehatan. Yes. Bukan berarti datang hanya karena sakit ya. Saya kami berharap yang datang ke kami bukan hanya yang sakit, tapi kami berharap yang sehat untuk bisa men-screeningkan diri mereka sendiri. Lebih baik kan seperti itu, Iya, pencegahan daripada pengobatan. Apakah hal itu juga terlihat di Kota Ambon, khususnya di rumah sakit yang dokter pimpin, di puskesmas yang dokter pimpin? Iya. Tapi untuk sekarang ini kalau saya lihat kebanyakan untuk masyarakat Kota Ambon, terutama Kota Ambon ya, saya nggak tahu kalau di luar daripada Kota Ambon, misalnya kota-kota besar, saya lihat cukup ramai ya untuk kunjungan pasien sehat ya. Tapi kalau di kami, saya nggak tahu puskesmas 21 puskesmas yang ada di Kota Ambon, saya tidak tahu. Tapi kalau di kami, itu lebih banyak yang datang adalah pasien yang sakit. Pada saya berharap yang datang ke kami itu pasien yang mau men-screeningkan diri mereka, yang sadar dengan kesehatan. Bukan berarti dia sakit dia harus datang ke rumah puskesmas atau rumah sakit, tapi dia sehat tapi ingin mengetahui kondisi kesehatannya. Karena puskesmas kalau dibilang, maaf saya sudah melenceng dari ini ya, dari ID ya. Karena ini terkait dengan pelayanan kesehatan masyarakat. Jadi kan namanya puskesmas itu kan pusat kesehatan masyarakat. Jadi kita layaninnya ya masyarakat yang sehat harusnya, bukan masyarakat yang sakit. Kalau kita layanin masyarakat yang sakit itu namanya rumah sakit. Itu udah dirujuk. Jadi sekarang ini bergeser definisi operasionalnya, kasarannya seperti itu ya. Jadi ibaratnya sekarang puskesmas sudah seperti rumah sakit kecil. Tuh miris ya, sebenarnya miris ya. Iya betul. Saya berharap sih yang ada jemput bola gak sih yang kayak ini kita harus jemput bola. Kami punya beberapa inovasi-inovasi yang memang kami lakukan ya. Ini maaf di luar konteks daripada ID ya. Masih berlanjut dari pertanyaan saya. Oh iya, jadi kami jemput bola dengan mengadakan yang namanya Posbindu PTM. Ya, Posbindu PTM itu istilahnya posyandu yang minggu bulanan, yang memang kami berharap masyarakat usia 15 sampai dengan 59 tahun untuk datang meng-screening kesehatan mereka, terutama dalam tanda petik yaitu penyakit tidak menular yang terjadi peningkatan secara signifikan. Salah satunya hipertensi, gula darah, jantung, ya, kanker. Itu yang dijemput bola harus ya? Iya, betul. Jadi bagaimana ketika dijemput itu masyarakat apakah ada yang nolak gitu atau jadi ada bandel gitu? Kami biasanya sih H-1 kami sudah memberitahukan, dan bahkan melalui sosial media kami yang ada di puskesmas kami sudah kasih tahu, oh besok ada posyandu lansia untuk lansia. Oh besok ada posbindu PTM. Besok ada posyandu remaja. Itu sudah dikasih tahu H-1. Tuh. Berarti masyarakat di sana juga kalau begitu mobil sudah puskesmasnya sudah terjadwalkan ya? Ya. Oke, perlahan pasti sudah ngeh gitu ya dengan pentingnya melakukan screening di awal sebelum nantinya nunggu sakit baru ke puskesmas begitu ya? Atau sakit baru ke dokter. Atau sakit baru ke dokter. Kita masih gitu sih dok. Oke, Tribuners mau ingatkan kembali kalau kalian punya pertanyaan boleh langsung ke kolom komentar. Kita akan ngobrol masih bersama dengan Dokter Hasni di sini. Baik, Dok, kita langsung melompat ke isu yang saat ini lagi hype gitu ya. Lagi panas. Yes, betul sekali. Sekitar 2 hari yang lalu ya, Dok ya? Hari Senin. Hari Senin ya? 8 berarti ya? 8. Ya. Mei 2023 itu kayak serentak gitu. Para organisasi profesi kesehatan tentunya di Indonesia itu melakukan aksi damai ya untuk menolak RUU Kesehatan Omnibus Law karena memang dianggap ya tidak begitu berpihak begitu ya dok, tidak melindungi para nakes ini dan juga merugikan masyarakat secara umumnya seperti itu. Nah dalam tuntutannya dok, sebenarnya apa yang paling mendasar menjadi alasan penolakan itu? Dari undang-undang ya, yang paling kami tuntut itu dari 5 OP itu salah satunya adalah pemberian ST dari undang-undang RUU yang sekian banyak ya. Saya juga ikut
pembahasan sebelum ada hebohnya seperti ini, sempat ada kegiatan di Lemena, kami juga sempat ikut di situ ya, langsung didatangkan dari Kementerian Kesehatan, tapi di situ hanya sekedar apa istilahnya memaparkan Kayak undang-undang di yang brief aja gitu iya, ya. jadi Oh. untuk memperkenalkan gitu, terus nanti dibilang, Dok nanti ini diiniin kalau memang ada yang keganjel gitu bisa dikirimkan melalui email atau hal sebagainya. Jadi seperti itu. Dari sekian paparan undang-undang, sekian banyak paparan RUU Omnibus Law itu salah satunya yang membuat kami itu menolak dari 5 OP itu adalah STR seumur hidup. Boleh dijabarkan biar masyarakat juga paham. Oke, kalau seandainya ini terjadi, misalnya kami dikasih STR seumur hidup, ada untung dan ada ruginya. Untungnya dulu, ruginya dulu deh. Oh, ruginya dulu? Untungnya dulu. Oke. Oke. Untung apa ruginya dulu Untungnya nih? dulu dah. Untungnya dulu? Yes. Kalau untungnya dulu buat kami, wah senang aja dong. Biar saya nggak berpraktek sekian lama, saya STR-nya masih hidup. Biar saya ongkak-ongkak kaki, saya masih tetap bisa berpraktek. 10 tahun, 20 tahun, saya masih bisa berpraktek, buka, masih tetap buka, walaupun ilmu saya sudah agak lupa. Iya. Itu kalau STR seumur hidup. Okay. Jadi bebas ya, Iya, maksudnya yang biasanya nggak berpraktek, tiba-tiba 10 tahun kemudian, saya masih punya STR nih, oke silakan, monggo berpraktek. Itu kalau untungnya buat dokter. Saya senang aja sih, nggak ribet-ribet cari SKP, nggak susah-susah payah harus mengikuti seminar satu, workshop satu, pelatihan ini, pelatihan itu, iya kan? Dan uang saya juga nggak akan terkuras. Kasarannya seperti itu. Tapi apakah ilmu yang seperti itu yang akan kami berikan kepada masyarakat? No, saya merasa ini nggak seperti itu. Kita itu selalu update ilmu. Jadi kalau bisa jangan terlalu mempermudahkan sesuatu yang memang ini ilmu loh. Yang hadapin kita itu bukan bukan hewan, betul, tapi manusia. Yes. Nyawa itu nomor 1 yang harus kita selamatkan. Karena STR itu juga sebagai bukti bahwa yang tidak seumur hidup ya dok ya, sebagai bukti bahwa ada tahapan-tahapannya, ada masa-masanya untuk para dokter ini bisa meningkatkan lagi kapasitasnya, mengasah lagi skillnya melalui pelatihan-pelatihan dan juga seminar-seminar. Jadi itulah proses untuk bisa menjaga kapabilitas yang ada dalam diri kompetensi kami. Kompetensi kan. Itu yang bikin akhirnya miris kalau seandainya itu terjadi. Kita no problem, tapi kita nggak pernah tahu update ilmunya seperti apa. Betul dok. Yes. Ya. Yang itu yang pertama. Yang kedua, kalau saya, ini yang setahu saya kan namanya dokter itu macam-macam dia. Oh saya nggak setuju dengan undang-undang ini, gitu. Yang keduanya adalah tentang adanya multi organisasi profesi. Jadi siapa aja boleh membuat organisasi profesi. Padahal selama ini kami satu untuk ID itu sudah masuk dengan perhimpunan-perhimpunan yang ada di bawah kami, bawah naungan satu ID. Tapi setelah ini dalam undang-undang yang dijabarkan bahwa tidak akan menutup kemungkinan hanya akan berdiri satu organisasi untuk dalam kalangan ID. Jadi misalnya situ ya maaf yang saya lihat ya. PDSI, Persatuan Dokter Seluruh Indonesia, ya, yang akan berdiri. Ada lagi istilahnya Persatuan Dokter Susah Praktek. Jadi macam-macam gitu ya. Itu yang dengan latar belakang dan nama-nama itu ya. Benar. Jadi itu salah satu yang memang istilahnya kami merasa bahwa dalam satu perahu jangan ada 2 nakoda. Ya, kalau seandainya dalam satu perahu itu ada 2 nakoda, maka nggak akan tahu ini mau jalan kemana. Ke jalan lurus, jalan ke belakang, belok kanan, belok kiri. Tidak akan pernah mencapai yang namanya kesejahteraan kesehatan untuk masyarakat Indonesia. Apalagi kalau visi misinya sudah beda begitu. Betul. Ya. Dalam pengimplementasiannya juga ya bisa berabe juga. Betul. Jadi seperti itu. Oke dok, kerugiannya apa? Tadi keuntungan kan? Keuntungan. Oh iya. Kerugian ya dari yang STR itu ya. Tadi. Oke. Kerugiannya, iya benar ya kerugian. Otomatis dokter ini dia tidak akan meningkatkan kompetensinya dia.
standar yang dia dapat Yes. ya sesuai dari dia selesai koas, dokter, oke, itulah ilmu yang kau dapat. Kemudian 10 tahun ke depannya, Berkembangnya seperti itu kalau dia tidak mencari. mhm, Tujuan STR itu kan apa? mhm. 5 tahun ke depan ya kita harus mencari dong. Siapa tahu ada update terbaru. Apakah Iya. misalkan nanti ada kayak tes untuk selain daripada persyaratan mengikuti seminar dan segala macamnya, ada tes begitu untuk menguji keahliannya? Kita kan sebelum melakukan dapatnya STR, STR yang kami langsung bilang dapat, jangankan STR, kami dari SKET dulu, ya. Kita sarjana dengan sarjana kedokteran. Kemudian kami harus melakukan koas selama 2 tahun lagi Iya. untuk mendapatkan yang namanya gelar dokter. Kita ujiankan lagi, ya, ujian UKDI, ya, ujian kompetensi namanya, baru kemudian STR keluar. STR keluar pun ini adalah STR sementara. Kita lagi diuji lagi dengan apa? ISIP, Apa internship. Oh, Jadi dokter internship. internship di rumah sakit atau puskesmas selama 1 tahun. Iya. Baru kemudian keluar STR 5 tahunan. Jadi perjalanan kami itu cukup panjang ya, gitu loh. Oke, saya sudah bisa membayangkan itulah kenapa ya teman-teman saya ataupun saudara-saudara saya yang menggeluti profesi ini tuh benar-benar mereka terlihat stres. Tampak dari kamar mereka. Tapi kalau sudah dijalanin, insya Allah dia akan enjoy saja. Tapi memang sih passionnya dan juga memang kayak jalannya di situ tuh kelihatan banget kalau mereka tuh orangnya gigih-gigih gitu. Dan ya profesi apapun itu kalau kita kejar dengan sungguh-sungguh dan benar-benar ya, kalau memang hatimu udah di situ pasti ada jalan gitu meskipun susah-susah payah sih. Salut sama mereka yang mencintai pekerjaan mereka dan mampu meraih mimpi-mimpi mereka, terutama untuk para dokter di luar sana. Oke, Dok, tadi udah dijelasin ya terkait dengan apa yang paling melandasi para organisasi profesi ini tidak setuju atau menolak rancangan undang-undang kesehatan itu. Namun Dok, di saat yang sama ya, di hari yang sama ya, ini kita juga merangkum dari juru bicara Kemenkes Republik Indonesia, Dr. Muhammad Syahril ya, yang mengatakan memang benar seperti yang tadi dokter sampaikan. Namun menurutnya anggapan atau apa yang diutarakan oleh para di antara 5 organisasi profesi ini adalah seolah kesehatan RUU kesehatan ini mengkriminalisasikan dokter ataupun semua yang ada di dalamnya gitu. Dan kata dia sih justru RUU ini memberikan perlindungan gitu kepada para tenaga medis dan kesehatan tentunya. Oke. Tanggapannya Tanggapan saya, kalau tanggapan saya satu-satu pasti akan membela argumennya masing-masing. Dari kementerian pun juga akan membela argumennya mereka, dari ID pun juga akan membela argumennya mereka. Kalau saya ini kan istilahnya posisi saya sebagai ketua ID cabang Ambon, tapi saya juga bagian dari Kementerian Kesehatan, kasarannya seperti itu. Saya PNS, ASN, Kota Ambon yang memang backgroundnya saya harus ya ke kementerian. Iya kan, jadi kaki saya ini 2, tapi saya bukan abu-abu. Kasarannya seperti itu. Kalau menurut saya, kita duduk bersama untuk pembahasan sama-sama. Karena yang saya tahu dari perkembangan sampai ini undang-undang ini bakalan disahkan, itu waktu pada saat ini kami berharap OP itu dilibatkan. Gitu loh. Jadi tolong dilihat kembali. Dilihat kembali, kita duduk sama-sama, ayo kita bahas sama-sama. Jangan terlalu tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Ini saya bukan mengkritik. Ya secara tidak langsung saya memang mengkritik untuk pemerintah atau Kementerian Kesehatan. Karena pada dasarnya ketika undang-undang itu disahkan juga implementasinya, yang kena pengimplementasiannya adalah para dokter dan juga tenaga kesehatan di
Indonesia tentunya ya. Baik, selain itu apa yang menjadi rekomendasi IDI ya terkait dengan RUU ini? Kami punya rekomendasi, tapi saya ini ya punya salah satunya kami tolak pembahasan itu undang-undang. Kami minta duduk bersama untuk pembahasan ini dan melihat kembali lagi poin per poin. Itu aja tuntutan kami. Baik, ya Tribuners, semoga apa yang menjadi poin tuntutannya para organisasi profesi yang ada di Indonesia, khususnya yang ada di Kota Ambon, Provinsi Maluku ini bisa didengar begitu ya. Seperti yang telah disampaikan kemarin juga kita sudah mengawal hal itu ketika para 5 organisasi profesi ini melakukan aksi damai di DPRD Kota Ambon, DPRD Provinsi Maluku ya. Ya, itu diterima oleh wakil rakyat, salah satunya ada Aziz Sangkala di sana yang menerima baik tuntutan itu dan diharapkan bisa terdengar sampai ke pusat begitu. Betul. Karena biar bagaimanapun DPRD juga yang turut membunyikan palu untuk mengesahkan rancangan undang-undang kesehatan Omnibus Law. Baik, Dok, kita tidak punya pertanyaan? Oke, karena Tribuners tidak ada yang bertanya di kolom komentar, namun thank you untuk kalian yang sudah stay, Dok. Ada yang ingin disampaikan lagi sebagai closing statement ke Tribuners tentunya yang sudah stay bersama kita kurang lebih 40 menit nih, Dok. Iya. Silahkan. Oke, buat saya hanya satu yang saya minta, satu untuk IDI. Oke, Tribuners dan kebanyakan narasumber keceku. Ada Dr. Hasni yang merupakan Ketua IDI Cabang Ambon, iya. Dan untuk Tribuners, semoga informasi tadi juga bisa bermanfaat ya, karena salah satunya juga ada informasi terkait dengan rencana IDI paling dekat nanti di hari Minggu. Jangan lupa untuk datang di Batu Koneng. Akhir kata saya Ajeng Hatalea dan Dr. Hasni, kami pamit di Tribun Bastory untuk edisi hari ini. Selamat sore, selamat melanjutkan rutinitasnya. Amato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.